Halo, selamat siang para sahabat VTuber sekalian, Bapak Ibu VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya kebetulan lagi makan di restoran warung Teko di Mall Revo Mall Bekasi, ya, Revo Town Mall, ya, dimana favorit saya kalau di warung Teko, saya adalah konro bakar madu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, inilah makanan favorit saya setiap saya ada di warung Teko. Karena paling lesat yang saya suka dari warung Teko ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini khusus saya akan memberikan update informasi terbaru terkait VTube. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, saya akan memberikan banyak berita gembira kepada Bapak Ibu terkait VTube. Dan juga saya akan melakukan klarifikasi atas beberapa hal yang terkait dengan VTube. Saksikan dan simak baik-baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, update news pertama, berita gembira pertama. Ya, Bapak Ibu, dari tadi malam tanggal 16 Februari 2021, Bapak Ibu sudah melihat ada video langsung dari PLC 001 Bapak Wilbert Karimun dan Pak Noval, di mana beliau menyampaikan kepada kita berita gembira. Apa itu berita gembiranya? Oke, saksikan cuplikan video berikut ini. Ya, dan untuk memberikan bukti kepada Anda, saya itu sudah ada surat nih, surat yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu nih. Ya, surat ini saya kasih intip sedikit ya. Itu surat dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di mana surat ini adalah surat yang menunjukkan bahwa kita sekarang akan dirubah untuk bisa mendapatkan VTube yang baru gitu ya. Untuk diarahkan ke VTube yang baru yang ditandatangani langsung oleh Bapak Tonggam L. Tobing. Yang dimana kalau kesimpulannya, dengan surat ini kita diarahkan untuk melakukan penyesuaian dengan aplikasi yaitu VTube 3.0 yang akan memberikan Anda pengalaman yang baru dan juga peluang-peluang yang baru. Oke, Bapak Ibu sekalian, para VTuber, Anda sudah menyaksikan sendiri cuplikan video dari Pak Wilbert selaku PLC 001, di mana beliau sudah menunjukkan adanya statement dari OJK bila sudah dirubah maka akan dinormalisasi kembali. Jadi VTube sedang menuju proses 100% legal. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan ragu lagi saat sekarang. Dari manajemen, baik sebelumnya Mr. Jekwe sudah menyampaikan kepada kita semua, para leader Diamond maupun leader Platinum, dalam Zoom meeting disampaikan bahwa kita sudah mencapai poin di 99%. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi bahwa VTube akan segera ternormalisasi. Yang kedua, apa itu? Bahwa VTube 3.0 hari ini tanggal 17 Februari 2021 sedang on progress. Maka dari itu kita ada pemeliharaan server di mana akan digabungkan dalam versi aplikasi VTube versi 3.0, akan menggabungkan antara aplikasi VTube dengan aplikasi EC. Maka dari itu EC pun tidak bisa diakses sejak tanggal 17 hari ini sampai dengan awal bulan Maret depan. Maka selama itu tidak bisa kenapa? Karena kita banyak perubahan yang mendasar, di mana di aplikasi VTube 2.0 dia sudah ada perubahan dari versi pertama, tetapi sekarang banyak perubahan yang ditambahkan, diantaranya adalah fitur-fitur terkait persiapan untuk e-commerce atau VTube fase kedua. Maka dari itu, Bapak Ibu tunggu. VTube versi 3.0 sangat-sangat dahsyat, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat banyak perubahan dan yang pastinya akan menambah penghasilan atau income dari Bapak Ibu sekalian dibandingkan di aplikasi VTube 2.0. Ya, tunggu tanggal mainnya kapan? Di awal bulan Maret kita semua akan menikmatin aplikasi terbaru yang sangat fenomenal ini, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita tunggu sama-sama.
berita gembira yang ketiga. Ya, Bapak Ibu sekalian, seringkali dari para member, baik member VTube dan juga para haters dan sebagainya, banyak yang menyampaikan VTube itu kantornya di mana sih? Tidak ada kantor dan sebagainya. Dulu sudah tidak dipakai lagi di Kinanti dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Anda para VTuber seluruh Indonesia, kita VTube sudah mempunyai kantor baru yang sedang kita renovasi. Tapi tempatnya di mana? Tunggu. Kita tidak sebutkan sekarang agar supaya pembangunan atau renovasi kantor bisa berjalan lancar. Tetapi saya pastikan kepada Bapak Ibu sekalian, saat nanti kita sudah launching, kita punya office baru, Bapak Ibu bisa datang di sana dan bisa meeting pun di sana. Dan saya yakinkan kita VTube bukan kaleng-kaleng. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah 3 berita gembira yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan saya akan menambahkan 1 poin lagi. Apa poin yang mau ditambahkan, Bapak Ibu sekalian? Ya, tadi sudah saya menjelaskan untuk di poin berita gembira kedua. Yang Bapak Ibu harus ketahui bahwasanya untuk VTube 3.0 ini sangat-sangat kompleks. Maka dari itu manajemen butuh waktu, atau tim IT manajemen membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hanya 1-2 hari, karena kita benar-benar memigrasikan dari aplikasi 2 atau 2.0 menjadi 3.0. Tidak sekedar hanya mengupgrade biasa, tetapi ada banyak penambahan feature, dan itu feature-feature semua akan bermanfaat kita di fase-fase berikutnya di VTube. Karena VTube tidak hanya berhenti di fase 2, akan ada fase 3, fase 4 dan seterusnya. Dan itu sudah mulai diperbaiki, mulai diaplikasikan dalam VTube di versi 3.0. Termasuk EC nantinya akan tergabung dalamnya VTube. Yang selama ini kita terpisah, sehingga kalau terpisah masih membuka peluang bagi orang-orang yang hendak berbuat jahat atau hendak menipu. Mereka masih punya kesempatan untuk mempermainkan dalam aplikasi EC yang terpisah dengan VTube. Tapi dengan nantinya aplikasi EC bergabung dengan aplikasi VTube, insya Allah maka tidak ada lagi celah bagi para penipu untuk bermain-main atau mereka sengaja mau memanfaatkan celah yang ada. Itulah maka kita butuh waktu yang cukup lama untuk perbaikan sistem yang benar-benar berubah drastis. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya nanti 3.0 untuk VTube sangat-sangat dahsyat dan Bapak Ibu bisa merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Untuk itu, sampaikan kepada tim Anda, jangan malah menjadi melempem, tapi harus mulai bermimpi lebih. Sekarang sudah di sama manajemen 100%. Kenapa kita masih ragu? Ya, Anda sebagai leader dan juga member, kenapa harus ragu? Kita harus yakin bahwa manajemen melakukan hal yang terbaik untuk kita semua dan kembali untuk kita semua. Karena VTube bukan hanya milik PT Future ViewTech, tapi VTube itu adalah milik kita semua, milik kita para VTuber semua. Ya, manajemen tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada member, dan itu adalah kita disebut keluarga, dan VTube adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama dari serangan atau rongrongan dari orang luar sana yang tidak suka dengan kita. Pastikan tim Anda benar-benar kompak, berikan motivasi ke mereka supaya mereka tetap kuat untuk berada di VTube. Oke? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan. Dari tadi sudah saya sampaikan mengenai update info, ada berita gembira, dan juga saya sudah menjelaskan poinnya, ada 3 poin tadi. Sekarang saya akan lanjut lagi dalam bentuk klarifikasi. Apa sih yang diklarifikasi? Karena masih juga banyak kebingungan dari para member dan juga para leader masih menanyakan beberapa hal terkait dengan progres untuk VTube yang sekarang maupun beberapa hal-hal yang terkait dengan VTube. Maka dari itu, saya buat video ini supaya tidak perlu saya harus menjelaskan berkali-kali, cukup tonton video ini supaya jelas dan clear bagi mereka semua. Oke. Poin yang pertama adalah bahwa selama proses maintenance server tanggal 17 Februari hingga awal bulan Maret 2021, maka semua kegiatan baik di VTube dan juga di EC tidak ada kegiatan atau tidak bisa diakses. Maka dari itu, para member sekalian,
tidak ada misi yang harus rekan-rekan semua kerjakan selama periode reses ini. Maka dari itu, dengan tidak adanya proses misi yang dilakukan, otomatis tidak ada juga VP yang akan kita bisa hasilkan. Karena hal itu tidak ada misi yang dijalankan, maka tidak ada juga VP yang dihasilkan. Karena kenapa saya klarifikasi hal ini? Karena ada beberapa testimoni dari beberapa member atau leader yang mungkin ada kesalahan menyampaikan bahwa selama periode ini akan dibayar oleh perusahaan. Sekali lagi saya jawab tidak. Ya, saya sudah melakukan konfirmasi dengan manajemen, hanya dilakukan pembayaran VP di tanggal 16 kemarin. Kenapa tanggal 16 kemarin? Karena 16 itu harusnya normal. Tetapi karena ada gangguan di sistem, tidak bisa keluar captcha, biarpun sudah diarahkan memakai VPN, tetap tidak bisa, maka tanggung jawab manajemen memberikan semua member diberikan nonton selesai, tidak selesai, tetap diberikan VP-nya full. Tanggal 16 sesuai dengan pengumuman dari manajemen yang sudah dikeluarkan. Tetapi untuk tanggal 17 sampai dengan awal bulan Maret tidak ada penambahan VP, karena VP kalian tetap akan sama. Kondisi di tanggal 16 akan kebawa di awal bulan Maret nanti dengan kondisi yang sama, tinggal dilanjut. Ya, jadi itu yang akan terjadi. Jadi kalian dengan khawatir VP kalian di akun VTube aman. Demikian pula EC kalian yang ada di EC, VP yang ada di EC juga aman. Tidak akan ada perubahan apapun karena perusahaan menggaransi hal itu dalam surat mereka. Oke? Yang kedua, saya mau membahas lebih lanjut ya. Sebenarnya pertanyaan ini sering berulang-ulang. Apa itu? Bapak Ibu pasti berkali-kali menanyakan dalam channel saya, baik channel saya di YouTube dan juga japri ke saya ataupun ke channel Telegram saya. Pertanyaan klasik, Pak, boleh nggak sih kita menggunakan cloning? Dan saya sudah mengeluarkan suatu video khusus cloning, tapi masih juga tetap bertanya. Untuk itu, dalam hari ini saya akan memberikan klarifikasi ulang. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup memberikan jawaban, memuaskan Anda dan tidak bertanya lagi terkait cloning karena Anda memahami konsep yang disebut cloning itu apa. Oke? Jadi yang disebut cloning itu ada dua hal yang pokok. Apa itu? Yang pertama adalah bila Anda sudah melakukan otak-otik atau ya bahasa saya otak-otik, Anda melakukan modifikasi atas akun VTube dengan menggunakan pemrograman atau aplikasi lain, atau kalau bahasa kerennya orang bilang di root ya, di program ulang di handphonenya, maka itu adalah sudah termasuk jenis cloning. Karena itu adalah sudah main ke sistemnya dimodifikasi. Maka apapun dilakukan di situ itulah disebut sebagai cloning. Ya. Jadi cloning tidak diperbolehkan. Termasuk juga yang kedua adalah menggunakan aplikasi yang sejenis atau mirip, di mana fungsi aplikasi ini adalah seperti aplikasi robot. Jadi Anda tinggal pasang aplikasinya dengan dimodifikasi bla 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 bla. Anda cuma klik sekali, semua misi beres. Ada 25 akun, 100 akun, satu kali klik sudah beres, Anda tinggal tidur. Jelas-jelas itu tidak diperbolehkan. Itulah dua konsep cloning yang tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah pelanggaran bagi aplikasi. Kenapa? Dengan cloning itu merugikan banyak Bapak Ibu sekalian. Siapa yang rugi? Satu, perusahaan rugi. Kenapa perusahaan rugi? Karena perusahaan tidak mendapatkan sesuai dengan target marketnya. Apalagi untuk para pengiklan. Harusnya iklannya kalau Anda punya 100 akun, Anda duplikasi, hanya ditonton satu orang, bahkan ini robot nonton aja kagak, tetapi perusahaan harus memberikan VP Anda 100 kali lipat. Kalau Anda pakai 100 akun, maka seolah-olah apa yang terjadi? Seolah perusahaan membayar 0,3 kali 100, padahal Anda cuma satu orang. Maka itu bukan hak Anda. Dimana pula para pengiklan, dia merasa mengiklan diklik banyak orang, tapi orangnya cuma satu. Target marketnya memang iklan bukan untuk menjadi penjualan atau pembelian, tapi iklan punya target market, ditonton orang untuk memberikan branding, memberikan pengertian, memberikan untuk reminder supaya orang diingatkan kembali. Tapi kalau targetnya cuma satu, tapi dengan seolah fake jadi 100, ya otomatis dirugikan dong. Maka dari itu kenapa cloning
dilarang oleh perusahaan karena hal itu bertentangan dengan prinsip apapun. Karena Anda mau gampang, Anda mau cepat dapat uang, tetapi dengan cara yang ilegal. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas penjelasan saya mengenai cloning. Jadi saya ulangi lagi, prinsip cloning itu adalah tidak boleh mengotak-ngotik aplikasi menjadikan penduplikasian dalam handphone Anda karena Anda sudah memodifikasi aplikasi itu. Yang kedua adalah menggunakan sistem aplikasi robot yang mana seolah Anda hanya satu klik tapi semuanya jalan tanpa Anda menonton. Kedua-duanya adalah diharamkan, tidak boleh karena itu melanggar aturan main. Dan apabila itu ditemukan oleh perusahaan, otomatis akun Anda akan di-ban. Dan itu jelas-jelas melanggar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk poin klarifikasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, banyak dari Bapak Ibu, para member, VTuber sekalian menanyakan ke saya, Pak, apakah nanti benar di aplikasi terbaru 3.0 akan ada verifikasi terhadap akun, ya? Banyak menanyakan gitu. Terus apakah harus dengan foto dan sebagainya? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan jawab ya. Jadi secara detail bagaimana Juklak akan masuk ke dalam aplikasi terbaru VTube 3.0 tidak ada yang tahu karena sampai sekarang manajemen belum menyampaikan secara detail akan seperti bagaimana. Tapi yakinkan bahwa nanti manajemen akan memberikan informasi update-nya sebelum aplikasi di launching, ya. Tetapi yang pasti memang ada untuk di aplikasi terbaru nanti akan ada yang berbeda. Kenapa? Karena mengacu kepada permintaan daripada otoritas terkait di mana kita harus benar-benar menjaga akunnya tidak akun yang abal-abal. Itulah maka kita berubah ke 3.0 juga salah satunya adalah masukan daripada pihak terkait, jasa otoritas terkait yang mengawasi untuk itu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang tadi saya sampaikan, berita gembira maupun klarifikasi. Dan satu hal sebelum saya tutup konten hari ini, saya akan berikan tips kepada Bapak Ibu sekalian apa yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan selama masa reses selama 2 minggu ini. Yaitu kita mengalami hal ini bukan baru pertama kali Bapak Ibu. Ini adalah kejadian yang ketiga. VTube di bulan Juli pernah juga ada maintenance selama hampir sekitar 2 minggu. Dan kemudian bulan September juga pernah terjadi lagi pada upgrade 2.0 juga ada di posisi reses seperti demikian. Maka ini bukan hal yang baru, khususnya teman-teman yang sudah join dari mulai bulan awal-awal, yaitu di tanggal 15 April. Maka dari itu, saat kita reses sekarang, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Satu, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah perkuat tim dengan memberikan motivasi. Silahkan mau menggunakan Zoom atau menggunakan dengan telepon atau dengan WA ataupun apa atau Facebook. Yang penting intinya adalah perkuat tim Anda untuk menyongsong 3.0. Poin berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah, arahkan tim untuk memperbanyak jaringan karena kekuatan big data hanya di member. Karena sekarang aplikasi tidak bisa untuk merekrut member baru, tetapi persiapkan secara manual, tetap mencari member untuk mereka akan daftar saat aplikasi 3.0 dibuka kembali, maka member sudah ready, tinggal didaftarkan ya. Jadi dari sekarang gunakan baik-baik kesempatan masa tenggang ini selama 2 minggu untuk merekrut orang secara offline sebanyak-banyaknya. Dan satu hal yang saya mau juga sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, termasuk kami dari grup VTube Internasional, saya mulai hari Kamis besok, yaitu tanggal 18 Februari 2021, setiap minggu akan ada 2 kali, yaitu berupa apa? Zoom untuk semua member untuk berdialog langsung dengan saya dan beberapa narasumber leader yang lain ya. Jangan sampai Anda ketinggalan, silahkan gabung di Zoom kami, di mana Anda bisa bertanya jawab langsung dengan saya dan para narasumber yang lain untuk bertanya apapun terkait VTube. Kami akan berusaha menjawab apapun pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti biasa jangan lupa Bapak Ibu subscribe,
bila Anda belum subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya yang saya upload. Dan juga klik loncengnya agar Anda selalu ternotifikasi bila saya mengupload konten terbaru saya. Berikan like bila Anda suka konten ini. Dan jangan lupa Anda share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat bagi Anda dan juga tim Anda. Silahkan berikan komen apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut atau apapun yang terkait YouTube di kolom komentar ini. Terima kasih. Bye-bye. Salam VTuber.